Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan, kelonggaran sehingga kita diizinkan duduk di tempat yang mulia, yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita datang sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrim az-zair. Sudah pasti bagi Allah Subhanahu wa taala memuliakan tamu-tamunya, yaitu hamba-hambanya yang datang di masjid-masjid. Hadirin yang mulia, oleh karena itu kesempatan yang diberikan kepada kita gunakan betul-betul. Kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan, memperbanyak ibadah. Kita memperbanyak ketaatan kepada-Nya. Karena siapa saja dari kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kemuliaan di dunia ini, hendaklah ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dunia ini. Begitupun juga hadirin yang mulia, barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga Allah adalah Tuhan yang menguasai, yang memiliki akhirat. Maka hadirin yang mulia, kesempatan ini kita gunakan betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu di saat-saat datangnya kesusahan, dengan amalan inilah kita akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'arufillah fil raqa ya'rifka fi syiddah. Kita kenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa longgar, di masa-masa senang. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita di masa-masa susah kita. Hadirin yang mulia, diceritakan dalam suatu hadis, ada beberapa orang yang dalam perjalanan, tetapi mereka kemudian singgah di suatu gua. Mereka singgah karena hujan, tetapi hadirin yang mulia, guanya tertutup, guanya terjadi longsor sehingga mereka terkurung di dalam gua. Tetapi mereka yang adalah orang-orang yang dulunya mereka sudah buat kebaikan, mereka sudah beramal, mereka sudah memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa, ya Allah, kami dulu berbuat demikian, kami dulu beribadah kepadamu, beramal karenamu. Kalau amalan ini hanya semata mencari ridhamu, kalau amalan ini hanya karena mengharap ridhamu, maka tolonglah kami. Maka bukalah pintu gua ini, bukalah pintu gua ini. Hadirin yang mulia, orang yang kedua pun juga sama, yang ketiga pun juga sama. Mereka berdoa yang sama, ya Allah, dulu kami beribadah, dulu kami beramal, dulu kami mendekatkan diri kepadamu, maka sekarang tolonglah kami. Tolonglah kami terjebak di gua ini sehingga berhasil. Ringkas ceritanya, dengan sebab amalan mereka Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Hadirin yang mulia, inilah mengapa kita di antara pelajarannya
kita bisa kesempatan ini, kita perbanyak amalan kita diberikan kesempatan bisa taat, kita perbanyak taatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertakwa, maka sungguh-sungguh adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila nanti ketika datang kesusahan-kesusahan, ketika datang masalah-masalah, maka disitulah kita berbau barokah dari amalan tersebut, barokah dari ibadah yang kita jalankan. Disitulah datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena yang mulia, amal ibadah ini sejatinya mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Maka diceritakan dalam suatu kisah lagi, ketika di akhirat nanti ada orang-orang yang ketika mereka datang ingin bergabung kepada golongan-golongan orang beriman, tetapi diusir oleh para malaikat. Datang lagi, diusir lagi, datang lagi, diusir lagi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada mereka amalan mereka ketika di dunia, yaitu amalan berupa silaturahim, sehingga amalan ini menggiring mereka, amalan ini menolong mereka, sehingga mereka pun bisa bergabung dengan golongan orang-orang yang beriman. Hadirin yang mulia, juga ketika di Sirat, dia berjalan jatuh, berdiri jatuh lagi, mau berdiri jatuh lagi, terus jatuh bangun di Sirat, sehingga tidak bisa melewati Sirat. Walhasil Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan amalannya berupa haji dan umrah ketika di dunia yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga amalan tersebut menolong mereka dan mereka pun bisa melewati Sirat. Di padang mahsyar ada orang-orang yang ketakutan, bahkan semuanya merasa ketakutan, khawatir. Tetapi ada orang-orang yang ketika di dunia amalannya adalah bangun malam untuk sholat, sehingga amalan tersebut datang kepada mereka di akhirat untuk menolong mereka, sehingga mereka ketika di padang mahsyar tidak merasakan yang namanya ketakutan di dunia. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah begitu pentingnya kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita gunakan untuk taat, kita gunakan untuk beribadah, amalan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kapanpun nanti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua kalinya, kalau seseorang itu beribadah, kalau seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kebaikan-kebaikan di masa mudanya, maka nanti ketika di masa tuanya dia akan diberikan kebaikan-kebaikan juga. Dia akan diberikan kemudahan-kemudahan juga, baik di dunia nanti maupun nanti ketika masuk di akhirat. Falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Orang-orang yang ketika masa mudanya beribadah, masa mudanya mengamalkan agama, maka nanti masa tuanya dia diberikan dua perkara, yaitu yang pertama hukman berupa kebaikan, kebijaksanaan berupa hikmah, dan yang kedua dia diberikan ilmu pemahaman mengenai agama. Wa kadzalika najzil muhsinin. Hadirin yang mulia, inilah merupakan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, kita hidup di dunia tidak tahu, kita sekarang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, besok hari, 1 tahun ke depan, ataupun bahkan di masa tua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, masalah-masalah apa yang akan menimpa kita ketika di kuburan, ketika di mizan, ketika di sirat, ketika di padang mahsyar. Kita tidak tahu, hadirin yang mulia. Maka oleh karena itu, mari kesempatan yang ada kita gunakan betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika datang masanya
datang masalah-masalah, kita sudah siap, kita sudah ada pegangan, sudah ada bekal untuk menghadapinya, sehingga ketika masa itu Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin.